dari Pemko berdasarkan laporan keuangan sudah mensinyalir bahwa akan terjadi defisit. Contoh kegiatan yang kita lakukan penundaan itu diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut operasional rutin kantor. Oleh karena itu kita tidak mengganggu hak PNS. Apa itu hak PNS? Gaji dan TPP. Pemko Tanjung Pinang tetap berkomitmen sekali lagi bagaimana melahirkan kegiatan-kegiatan yang berkualitas dari segi mutu yang efisien, yang efektif. Selamat sore Sobat GoTalk, kembali lagi dalam program kesayangan kita di GoTalk Discuss Everything. Dan bersama saya Farah Devanti, tentunya kita akan membahas mengenai isu-isu maupun topik-topik terhangat yang sangat penting dan juga sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik saat ini. Dengan tema yaitu di zona defisit, bagaimana langkah Pemko Tanjung Pinang. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Andri Rizal mengatakan bahwa Pemko Tanjung Pinang bakal melakukan kurang produk untuk menutupi defisit anggaran tahun 2024 sebesar 97 miliar rupiah. Dan untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut terkait langkah-langkah apa saja yang bakal diambil oleh Pemko Tanjung Pinang sendiri untuk mengatasi defisit anggaran yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, kita akan mencari tahu program apa saja yang bakal dirasionalisasi dan juga apa dampaknya bagi masyarakat, serta bagaimana strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa stabilitas keuangan daerah ini kedepannya agar stabil. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu ada Bapak Zulhidayat Eshud selaku Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik Pak? Alhamdulillah sehat setelah bersemangat kurban. Alhamdulillah. Baik Pak, terkait tema kita pada hari ini mengenai defisit anggaran nih Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak faktor utama yang menyebabkan nih terjadi defisit anggaran di wilayah pemerintahan Kota Tanjung Pinang Pak? Ya, pertama tentu terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Go TV kepada kami pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dapat berbagi informasi terkait dengan defisit anggaran tahun 2024. Sebenarnya dalam pola penganggaran di kita, kabupaten kota maupun provinsi maupun APBN, sebenarnya defisit anggaran itu hal yang biasa saja, terjadi ya? Hal lumrah. Bahkan kabupaten kota se-Indonesia mungkin sebagian besar menggunakan pola penganggaran dengan pola defisit. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan defisit anggaran adalah ketika pendapatan daerah itu tentu lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah. Nah itu apabila kondisi tersebut terjadi, itu dinamakan bahwa APBD di suatu daerah tersebut dikatakan APBD defisit. Terus bagaimana upaya kita dalam mengisi defisit itu? Ada unsur namanya dalam pembiayaan daerah itu ada pembiayaan. Nah pembiayaan itu biasanya adalah kalau sering digunakan lazimnya oleh kabupaten kota adalah melalui silpa tahun sebelumnya untuk mengisi kekosongan dari defisit anggaran dimaksud. Oke, berarti sebenarnya defisit anggaran ini memang lumrah terjadi ya Pak ya di setiap pemerintahan, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, lalu apakah hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan atau peningkatan pengeluaran yang tidak terkendali nih Pak? Nah, kalau yang terjadi di Kota Tanjung Pinang tahun anggaran 2024 adalah estimasi pembiayaan yang saya sampaikan di awal tadi atau silpa, sisa lebih anggaran tahun 2023 yang kita estimasikan di angka 105 miliar. Namun ternyata berdasarkan hasil audit BPK hanya 22 miliar. Nah itu makanya ada defisit sekitar 97 miliar yang perlu kita carikan solusi. Oke Pak, lalu apa saja nih Pak langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Pemko sendiri untuk menangani terkait defisit anggaran ini tadi? Ya,
Jadi memang sebelum audit BPK keluar di bulan Maret pun, kami dari Pemko berdasarkan laporan keuangan sudah mensinyalir bahwa akan terjadi defisit karena tidak tercapai kita estimasikan sebesar 105 miliar tadi. Oleh karena itu kita melakukan yang namanya penundaan belanja atau automatic adjustment untuk kegiatan-kegiatan yang kita rasakan tentu lebih prioritas kegiatan-kegiatan lain. Contoh kegiatan yang kita lakukan penundaan itu diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut operasional rutin kantor. Kegiatan dimaksud adalah makan minum, kemudian perjalanan dinas, ATK, pemeliharaan rutin kantor, BBM, itu yang kita lakukan rasionalisasi. Sampai dengan hari ini, sesuai dengan kebijakan yang diarahkan oleh Bapak Penjabat Wali Kota pada waktu itu, kita masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu inflasi, kemiskinan ekstrim, kemudian juga kita tetap menjalankan kegiatan kesehatan dan pendidikan. Nah, yang kita lakukan penundaan belanja hanya kegiatan-kegiatan rutin, artinya operasional rutin kantor yang memang kegiatan itu menyangkut daya dukung terhadap pelaksanaan kegiatan pokok. Untuk kegiatan belanja pegawai, TPP dan segala macam juga tetap kita pertahankan seperti kondisi pada perencanaan di awal. Berarti langkah dari Pemko sendiri dalam mengendalikan defisit anggaran ini adalah menunda pembelanjaan operasional kantor ya Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak metode yang digunakan Pemko nih Pak untuk mengidentifikasi program-program yang dianggap tidak produktif ini tadi? Ya, sebenarnya selama ini kegiatan rutin kantor tadi adalah supporting untuk melaksanakan kegiatan utama. Semisal kita butuh kegiatan pembangunan rumah atau ruang belajar yang baru. Nah, tentu kegiatan itu tak bisa berdiri sendiri. Perlu ada sosialisasi ke masyarakat, perlu ada administrasi kegiatan. Nah, tadi ya, ATK untuk administrasi kegiatan, perjalanan dinas untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk konsultasi dan segala macam. Nah, kegiatan seperti itu yang awalnya mungkin berangkat itu ketika konsultasi misalnya 2 orang. Nah, kita tunda yang 1 orang, 1 lagi kita gunakan untuk berangkat. Demikian juga ATK. Yang misal ATK pada waktu itu kita butuhkan misalnya 1 juta untuk 1 kegiatan. Nah, karena adanya defisit seperti ini, mungkin kita hanya menggunakan 300.000 saja. Nah, pola-pola seperti itu sebenarnya memang sudah terbiasa oleh kami di Pemda. Kalau dulu mungkin orang mengenal rasionalisasi kegiatan. Tapi rasionalisasi kegiatan itu outputnya adalah perubahan APBD. Kalau kita sekarang penundaan belanja, nanti penundaan belanja ini akan ketika memang uangnya betul-betul tidak tersedia, akan ada pintu keluarnya juga di APBD perubahan. Apakah sebelumnya sudah dilakukan evaluasi lebih lanjut nih Pak? Setelah ini kan sebenarnya angkanya dulu ya. Tadi kalau kita cermati bahwa sebelumnya itu ada sekitar 97 miliar ya potensi defisit. Nah, setelah kita lakukan rasionalisasi atau penundaan belanja lebih tepatnya, di tahap awal itu kita memperoleh sekitar 50 miliar yang sudah kita lakukan rasionalisasi atau penundaan belanja. Nah, ketika pejabat baru Bapak Andri Rizal masuk, beliau melihat masih ada gap ya antara 97 miliar dengan 40 atau 50 yang sudah kita plotting, sehingga beliau mencoba menggali lagi, melihat kembali kegiatan-kegiatan yang misalnya beliau anggap tadi belum produktif untuk kembali dilakukan penundaan belanja. Contoh misalnya kalau kita ada kegiatan tadi bedah rumah misalnya, kalau sebelumnya kita anggarkan 100 rumah, bisa saja ini kegiatan produktif, ini kegiatan yang menunjang program prioritas nasional. Tetapi mungkin karena tadi keterbatasan anggaran, volumenya kita kurangi. Dari 100 unit mungkin bisa jadi 80, 70 unit. Nah, begitu kan. Lalu bagaimana nih Pak dampak dari rasionalisasi program tidak produktif ini apabila dilaksanakan, begitu Pak?
tentu saja keuangan kita akan cukup sehat. Nah, ketika tadi kegiatan tidak produktif atau belum produktif atau belum prioritas dikerjakan sekarang ini kita tunda, tentu kegiatan-kegiatan yang memang sangat menyentuh masyarakat itu akan dapat porsi yang lebih besar, sehingga hal-hal yang sangat penting dan dirasakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan strategis dapat terlaksana. Dan memang dampaknya adalah memang ke operasional kantor. Jadi kawan-kawan PNS di Pemko Tanjung Pinang saat ini memang harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, kalau dulu mungkin bisa agak lebar ya, misalnya tadi bisa 3-4 orang yang melakukan suatu kegiatan, tapi pasca automatic adjustment yang paling terasa dampaknya adalah PNS, khususnya di operasional rutin, tapi itu juga tidak mengganggu hak PNS yang lain seperti gaji dan TPP. Tentunya ada dampak positif juga yang dirasakan ya Pak ya dari tindakan seperti ini tadi ya Pak ya. Lalu apakah ada resiko dari rasionalisasi program yang mungkin berdampak negatif nih Pak terhadap sektor-sektor tertentu, misalkan dari sektor pendidikan ataupun kesehatan gitu Pak? Saya pikir seperti yang digariskan oleh pimpinan bahwa penundaan belanja hanya menyasar ke rutin. Jadi tentu saja kegiatan-kegiatan prioritas seperti kegiatan kesehatan, kita ada pendidikan misalnya penambahan lokal baru di SMP 17 tetap kita laksanakan, tidak kita ganggu. Tidak diganggu gugat ya Pak ya? Operasional rutin pekerjaan itu yang mungkin kita lakukan pengetatan belanja. Oke, baik. Lalu bagaimana dampak dari sosial dan ekonomi nih Pak dari rasionalisasi program ini tadi? Tentu kalau dampak sosial saya pikir sekali lagi ya paling enggak ini menjadi perbincangan di masyarakat ya, bahwa masyarakat merasa mungkin ada sesuatu yang terjadi yang wah. Sebenarnya menurut saya tidak ada yang sesuatu yang terlalu berlebihan yang terjadi, hanya tadi yang paling merasakan dampaknya adalah pejabat daerah. Oke. Berarti masyarakat tidak ini ya Pak ya. Sekda, wali kota, kepala dinas itu yang merasakan dampaknya. Karena yang biasanya agak longgar mau konsultasi berangkat ke Jakarta, sekarang sudah mungkin perjalanan dinas kita itu dari awalnya misalnya 10 miliar misalnya setahun, itu tinggal mungkin 4 miliar saja. Coba bayangkan, siapa sih yang terkena dampak dari kegiatan penundaan belanja ini adalah pejabat-pejabat sebenarnya. Jadi bukan masyarakat. Berarti perlu ditekankan bahwa dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemko ini tadi, masyarakat tidak terkena dampaknya, melainkan dari pejabat pemerintah itu sendiri ya Pak ya. Baik, itu dia tadi pemirsa pembahasan kita untuk di segmen pertama. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali melanjutkan di segmen kita berikutnya. Tetap di Go Talk Discuss Everything. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Go Talk Discuss Everything. Dan tentunya di segmen kita yang kedua kali ini kita bakal mengupas lebih dalam mengenai bagaimana dari solusi Pemko Tanjung Pinang sendiri untuk mengatasi defisit anggaran tersebut. Nah Pak, terkait dengan solusi dari pemerintah nih Pak, apakah ada rencana untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pegawai yang bergantung pada program-program tersebut nih Pak? Ya. Memang kadang-kadang hidup itu adalah pilihan ya. Jadi ketika samalah kita dalam berumah tangga atau dalam berkehidupan, ketika kita merencanakan sesuatu seperti APBD ini kan merencanakan sesuatu yang uangnya belum tersedia sebenarnya. Kita sama keluarga berencana dalam setahun akan beli misalnya yang paling pokok kan makan minum ya. Kemudian untuk operasional rumah, ada rencana kita mau investasi beli tanah. Tapi ketika uangnya nggak ada, tentu yang tidak prioritas tadi kita lakukan penundaan. Nah, sama. Artinya kebijakan ini pasti akan menimbulkan dampak. Tetapi bagi pemerintah, dampak yang terjadi kita minimalisir untuk masyarakat dan perputaran ekonomi. Artinya dampak yang dirasakan hanya bagi PNS saja. Terutama tadi yang operasional rutin kantor itu rata-rata memang untuk menggerakkan suatu kegiatan. Terus bagaimana cara kita memitigasi atau mengeliminir dampak?
Karena itu sekali lagi ya, kita sudah identifikasi bahwa yang kena dampak ini adalah PNS. Oleh karena itu kita tidak mengganggu hak PNS. Apa itu hak PNS? Gaji dan TPP. Nah, TPP untuk PNS Kota Tanjung Pinang itulah tulang punggungnya ekonomi bagi PNS tentunya saat ini. Dan sama sekali dalam proses penundaan belanja ini kita tidak mengganggu sepeser pun TPP dari pegawai. Tadi adalah dalam rangka kita mengimbangi ketika kegiatan-kegiatan operasional sebagai salah satu daya dukung untuk suksesnya suatu kegiatan pokok terganggu. Kita berharap dengan adanya motivasi TPP ini tadi, semangat kerja dan etos kerja PNS juga tidak terganggu sehingga kegiatan dapat terlaksana secara baik. Oke, berarti rasionalisasi ini tetap tidak akan mengganggu hak dari para PNS ya Pak, tapi hanya mengimbangi, berusaha mengimbangi begitu ya Pak ya? Ya, yang terganggu hanya operasional rutin saja. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Pak jika memang rasionalisasi ini diberlakukan untuk proses transisi program-program yang dihentikan itu seperti apa sih Pak? Kita tidak ada menghentikan kegiatan dalam kebijakan rasionalisasi yang sekarang, terutama tadi kegiatan prioritas semua tetap jalan, hanya mengurangi volume saja. Jadi yang saya sampaikan tadi, misalnya volumenya kita bedah rumah itu 100, tetapi karena anggaran terbatas tentu kita harus menseleksi dari 100 rencana awal menjadi misalnya hanya 70 saja. Kemudian kita ada gerakan pangan murah ya, yang setiap minggu kita lakukan untuk operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi. Yang setiap minggu mungkin kita lakukan, kita kurangi, misalnya sebulan 3 kali atau sebulan 2 kali. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lakukan dalam mensiasati terjadinya defisit anggaran di Kota Tanjung Pinang. Oke, berarti Pak selain dari rasionalisasi nih Pak, ada nggak sih alternatif lain gitu Pak yang bisa digunakan untuk menangani defisit anggaran ini? Ada, dan itu juga kita coba lakukan, dan ini juga butuh support dan dukungan dari seluruh masyarakat. Apa kegiatan itu adalah peningkatan pendapatan daerah. Nah, peningkatan pendapatan daerah itu kalau tidak disupport sama masyarakat ya tentu akan menambah ruang yang dalam atau gap yang dalam terhadap defisit. Makanya tahun ini ya pajak hotel restoran, kita berharap setiap kali kita makan di hotel restoran ini, saya memberikan edukasi ya. Sebenarnya yang membayar pajak hotel restoran itu bukan hotel atau bukan restoran, tapi yang bayar adalah kita-kita. Masyarakat ini ya, tadi ya Pak ya? Setiap kita minum kopi di warung kopi, sebenarnya 10% dari harga itu sudah kita titipkan ke pedagang untuk distorkan ke pemerintah daerah sebagai pajak. Jadi kalau 10.000 sebenarnya harga kopi, Rp1.000 itu adalah iuran kita kepada pemerintah daerah yang kita titipkan pembayarannya ke yang jual kopi. Nah, permasalahannya sekarang apakah yang dititipkan tadi menyampaikan ke pemerintah? Nah, itu harus ada koordinasi kerja keras dari kita semua. Itu salah satu bentuk. Artinya saya melihat relung pendapatan daerah itu masih cukup banyak yang bisa kita optimalkan. Tapi tentu saja perlu langkah-langkah progresif juga memang. Dan sekali lagi adalah dukungan dari masyarakat. Oke, terkait tadi solusi yang kedua, peningkatan pendapatan daerah tadi nih Pak, bagaimana cara Pemko memastikan bahwa program ini dilakukan secara transparan dan juga akuntabel seperti itu? Ya. Zaman sekarang ini memang eranya adalah era transparansi. Jadi setiap kegiatan Pemko itu bisa diaudit, bisa dilakukan wawancara seperti ini adalah salah satu bentuk transparansi pemerintah. Dan Pemko Tanjung Pinang sangat berkomitmen untuk menyampaikan setiap upaya, setiap permasalahan yang terjadi. Hadirnya saya di sini mewakili pemerintah Kota Tanjung Pinang selaku Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, salah satu bentuk komitmen dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk selalu transparan dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Oke, berarti Pemko sendiri terbuka ya Pak ya dalam
mengungkap informasi-informasi terkait hal itu tadi ya Pak ya. Oke, lalu sejauh ini Pak, apakah ada penolakan dari pihak-pihak yang berkepentingan nih Pak terkait dengan kebijakan ini tadi? Kalau kebijakan rasionalisasi tentu di awal akan ada diskusi cukup keras dengan teman-teman internal Pemko Tanjung Pinang saja. Tetapi sekali lagi ya, karena ini adalah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas, rumusnya ASN itu sumpahnya adalah mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi saya pikir clear sudah bahwa kita sudah melakukan rasionalisasi atau penundaan belanja. Saat ini sudah di angka sekitar 50 dan mungkin dalam waktu dekat kita akan kembali melakukan rasionalisasi atau penundaan belanja jilid 2 atau jilid 3 dalam rangka tadi untuk mengedepankan dan memberikan haluan kepada kegiatan-kegiatan yang prioritas yang menyentuh hajat hidup masyarakat ini. Oke, berarti semua bisa dibilang sudah menyepakati gitu ya Pak ya, sudah menyetujui. Terkait kebijakan tadi nih Pak, bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam menghadapi defisit anggaran tadi Pak? Di awal-awal tentu DPRD kita sering berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan ya, terkait bagaimana solusi-solusi dan upaya yang dilakukan. Dan tentu saja memang upaya penundaan belanja yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang memang seharusnya dilakukan dan disupport oleh pemerintah bahwa itulah yang harus kita lakukan ketika menghadapi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan saya pikir tidak hanya Pemda Tanjung Pinang ya. Sebenarnya kalau kita cermati beberapa daerah, banyak daerah di lain juga yang mengalami hal yang sama dengan Pemko Tanjung Pinang. Tetapi mungkin ya masyarakatnya lebih menganggap hal itu sesuatu yang lumrah saja. Tapi karena kalau di Tanjung Pinang, saya lagi dengan keterbukaan informasi, kita menyampaikan setiap permasalahan yang terjadi dan tentu akan menjadi konsumsi publik, sehingga hadir saya pada hari ini juga untuk meluruskan beberapa hal. Intinya penundaan belanja itu adalah salah satu obat ampuh yang harus dilakukan ketika pemerintah daerah mengalami suatu defisit. Di samping tadi kita berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Oke, berarti sejauh ini komunikasi antara pemerintah pusat dan juga daerah sudah bisa dibilang sudah berjalin ya Pak ya. Oke. Lalu Pak, apakah ada bantuan ataupun kebijakan khusus nih Pak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Tentu saja memang permasalahan defisit ini, kalaupun ada bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu sifatnya hanya nanti di APBD perubahan dan itu sifatnya biasa. Kalau ada hak kita, ya itu yang akan kita peroleh, misalnya kurang bayar DBH dan segala macam. Tapi khusus untuk cerita defisit ini, ya tentu pemerintah daerah sendiri yang harus menangani. Di mana-mana rumusnya begitu. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya sebatas advice, saran, nasihat, apa yang harus kita lakukan menghadapi permasalahan yang terjadi. Berarti pemerintah daerah sendiri yang harus mencari jalan keluarnya begitu ya Pak ya. Oke, lalu nih Pak, jika memang program rasionalisasi program ini tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan nih Pak, ada nggak sih Pak plan B ataupun rencana yang lain yang sudah dipersiapkan oleh Pemko? Ya, tentu kita punya pintu satu lagi untuk mengkoreksi rencana anggaran yang namanya APBD perubahan. Nah, APBD perubahan ini berkomunikasi dengan DPRD, kita akan coba percepat sedikit dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Karena sekali lagi disinilah peluang bagi kita untuk meninjau kembali. Sebenarnya polanya sama, hanya tinggal bagaimana peninjauan kegiatan itu dilakukan secara bersama dengan DPRD. Kalau penundaan belanja sifatnya itu dilakukan internal oleh eksekutif. Tetapi ketika kita melakukan perubahan anggaran, pembahasan belanjanya itu atau pendapatan tadi akan dilakukan bersama-sama dengan DPRD sebagai representasi perwakilan dari masyarakat Tanjung Pinang. Oke, berarti solusi yang lain adalah melakukan perubahan anggaran tadi ya Pak ya? Ya, salah satu pintu yang dalam waktu dekat akan kita lakukan. Oke, nah lalu Pak terakhir ya Pak, apa nih Pak strategi jangka panjang yang direncanakan oleh Pemko untuk mencegah agar defisit anggaran ini tidak
terulang kembali seperti itu? Sebenarnya tentu kecermatan ya kita dalam melakukan perhitungan, tidak memaksakan sesuatu yang mungkin kita belum mampu menggapainya. Tetapi ke depan tentu Pemko Tanjung Pinang tetap berkomitmen sekali lagi bagaimana melahirkan kegiatan-kegiatan yang berkualitas dari segi mutu, yang efisien, yang efektif. Itu merupakan komitmen kita. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendukungan itu akan kita lakukan betul-betul pengetatan ya. Kita akan lebihkan kepada kegiatan-kegiatan yang betul-betul menyentuh masyarakat. Itu poin pertama. Yang kedua, memang seperti tadi potensi-potensi aset Kota Tanjung Pinang yang cukup banyak ini, ke depan tentu kita tidak pandang sebagai aset yang hanya sekedar duduk diam. Tetapi aset-aset ini harus kita berdayakan untuk menjadi potensi pendapatan daerah. Saya pikir memang ke depan trennya ketika pajak dan retribusi itu semakin mungkin pemerintah pusat melihat sebagai suatu tools peningkatan ekonomi, sehingga perlu ada semacam keringanan-keringanan pajak. Nah, pengelolaan aset itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, tentu saja sesuai dengan ketentuan perundangan. Oke, berarti langkah dari Pemko ke depannya untuk meminimalisir terjadi defisit anggaran ini tadi adalah komitmen dari Pemko sendiri dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat ya Pak ya, khususnya untuk masyarakat dan juga melakukan pemberdayaan aset seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, oke Pak, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tema kita pada hari ini? Ya, sekali lagi saya pengen menegaskan atau menggarisbawahi defisit anggaran adalah sesuatu hal yang biasa terjadi di dalam pemerintahan, dan yang dilakukan Kota Tanjung Pinang saat ini ketika terjadi defisit justru adalah mengetatkan belanja di operasional kegiatan pemerintah. Kita sedikit pun tidak mengganggu kegiatan-kegiatan strategis yang bersentuhan langsung di masyarakat. Nah, kami hanya melakukan pengetatan-pengetatan terkait dengan operasional rutin kantor dan dukungan-dukungan terhadap kegiatan, dan semoga kegiatan ini hanya akan mencoba menyehatkan APBD di 1 tahun 2024 saja, dan untuk 2025 kita akan melakukan penyusunan APBD yang betul-betul berkaca dari permasalahan yang kita lakukan di tahun 2024 ini, khususnya adalah di estimasi silpa atau pembiayaan dalam struktur APBD 2025. Oke, baik. Jadi kepada masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak ya terkait dengan terjadinya defisit anggaran ini, malah justru Pemko sendiri berupaya untuk agar lebih menekan agar manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Oke, baik, itu dia tadi pemirsa hasil perbincangan kita mengenai tema kita pada hari ini terkait defisit anggaran bersama dengan narasumber kita yaitu Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Bapak Zulhidayat S.Hud. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak karena sudah berkenan hadir menyempatkan diri waktunya untuk berbincang bersama kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung bersama kami dalam program talk show kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan dan juga pemahaman lebih dalam mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengatasi defisit anggaran di Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Dan tentu kita semua berharap agar upaya rasionalisasi anggaran program yang tidak produktif ini dapat membawa perubahan yang positif dan juga kemajuan yang lebih baik bagi kota kita tercinta. Saya Farah Devanti pamit undur diri, sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Salam.